Ini depan lurus hotel saya, guys. Saya nginapnya di situ. Ayah Golden Hotel. Di belakang saya Masjidil Haram. MR Elite Hotel yang tulisannya warna kuning. Mias Hotel, MR Maktan. Oh, burung darahnya ribuan, guys. Karena di sini tidak ada yang berani membunuh atau menangkap burung dara ini. Karena burung dara ini pernah berjasa, pernah membantu Nabi Muhammad, guys, dari kejaran kaum Quraisy. Hello, guys. Ayah Grand Hotel. Masih nunggu teman-teman nunggu. Ada ya? Kita masukin YouTube ya. Sudah biasa ya. Baru. Rombongan dari Raihan Kudus City Tour. Sekarang jadwalnya City Tour, guys. Ya, alhamdulillah lancar, Mbak. Amin, amin biasa. Halo, bro. Channel sudah biasa, Pak, YouTube, Pak. Besok mau diedit dulu. MC ini. Dieditnya di Indonesia aja. Oke. Bapak Ibu, ini udah lengkap ya? Ikut semua jemaahnya? Ada yang nggak ikut? Ikut semua ya. Ikut semua. Aja. Ada di depan satu. Anak kecilnya satu di depan. Ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bapak Ibu sehat semua? Sehat. Luar biasa. Luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala barakatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Nanti kalau ada itu terus pakai sabuk Yang yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Nah, pakai sabuk dulu, guys. Terus Imam. Oh, itu depan, ya Allah. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dan alhamdulillah bisa mendampingi program ziarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah. Dan yang juga Oh, Bapak.
apapun Tuhan. Ngelanang wae. Sing numpak sing horor. Penumpangnya yang kayak Ya kaget supirnya be aja. Penumpangnya. Pantes sama saya hormati ketua rombongan apapun mainkan ya. Lecet dengan ganteng ya. Aduh, pada hari ini kita Ngawur-ngawur, guys. bersama-sama Sok lah. Takutnya dia kepengen kita gede soalnya. Sama banget itu kok. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliau lah kita bisa beraktif dan alam kita datang menuju alam yang terang menerang yakni dengan adanya agama Islam dan Islam. Sebelum melangkah lebih jauh ataupun sebelum bergerak lebih jauh, alhamdulillah di pagi hari ini hari ketiga ya. Di hari ketiga di Kota Madinah ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa duduk di Orang kayak begini ya. Iki padahal sing jedah Madinah iki kan Allah. Kae mah alam banget sing wingi. Padahal jarak jauh iki. Iya. Ini ngebut ini. Melakukan aktivitas di sekitar Kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini juga kita akan mengunjungi diantaranya yang pertama kita akan pergi ke Masjid Quba. Kenapa kita mau pergi ke Masjid Quba? Sedangkan di Masjid Quba, sedangkan di sini ada Masjid Nabawi atau Madinah. Dan sebelum ke Masjid Quba ini di depannya di sebelah kiri ada sebuah masjid kubahnya warna hijau. Ini Masjid Dunia Akhirat. Kenapa dikatakan masjid dunia akhirat? Kalau masuk ke dalam, masuk ke bawah itu mall ke bawah itu urusan Akhirat dunia. Kalau masuk ke atas urusan Akhirat. Jadi dikenal dengan masjid dunia akhirat. Tetapi masjid ini adalah masjid Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada yang kenal dengan Sayyidina Bilal bin Rabah? Belum. Kalau pernah dengar ya Iya. namanya. Bilal bin Rabah ini orangnya hitam, tapi setelah merdeka ataupun setelah dimerdekakan kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Sayyidina Bilal ini bapak dan ibu orangnya hitam. Ada yang hitam di sini ya? Akan tetapi walaupun hitam orangnya, Sayyidina Bilal ini sampai sandalnya terompahnya itu masuk ke dalam surga. Jadi jangan sepelekan ataupun jangan pandang orang ini dengan hartanya, tetapi pandanglah dengan hati dan sifat dan karakternya. Di mana Sayyidina Bilal bin Rabah ini diangkat sebagai muadzin oleh Rasulullah SAW. Setelah Sayyidina Bilal bin Rabah ini diangkat sebagai muadzin, beliau tidak mengumandangkan azan lagi setelah Rasulullah wafat dikarenakan tidak mampu, tidak kuat untuk mengumandangkan azan. Dikarenakan Sayyidina Bilal ini setiap ingin mengumandangkan azan melihat ke sebelah kanan ada Rasulullah, Anda masuk sebelah kiri ada para sahabat, dan juga setiap waktu wahai Bilal sudah waktunya sholat kata Rasulullah. Begitu pun juga Sayyidina Bilal mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sudah waktunya sholat, seperti itu. Di mana Sayyidina Bilal ini membuat para sahabat yang lain iri kepada Sayyidina Bilal dikarenakan Sayyidina Bilal ini belum wafat, belum meninggal, tapi terompahnya sandalnya sudah berbunyi di dalam surga, berjalan di dalam surga terompahnya. Sehingga para sahabat itu bertanya-tanya, wahai Bilal, amalan apa yang kau baca, amalan apa yang kau lakukan sehingga terompah engkau bisa masuk ke dalam surga duluan? Sayyidina Bilal menjawab, saya bahwasanya tidak mempunyai amalan yang khusus, akan tetapi Sayyidina Bilal ini tidak pernah lepas dari yang namanya wudu. Jadi kita mengambil contoh dari Sayyidina Bilal ini, bapak dan ibu, walaupun kerja, walaupun istirahat, batal wudunya, ambil air wudu agar kita seperti Sayyidina Bilal sebelum kita meninggal barang-barang kita sudah masuk ke dalam surga. Amin Allahumma Amin. Kita tinggalkan dulu masjid Sayyidina Bilal. Yang pertama kita akan belum baca doa safar ya. Dulu. Mari ya kita buka pembacaan doa safar agar perjalanan ini, rangkaian-rangkaian ibadah ini sedikit dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin inna
ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma awin alaina safarana hadha wa anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu bisabari wal khalifatu bil ahli wal ahli. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan pergi ke Masjid Kuba. Ini punya ilmu semua ya? Iya. Daud. Sengaja apa batal? Padahal saya sudah diinformasikan di grup, usahakan sebelum berkumpul mempunyai air Itu aku punya. di mana Rasulullah SAW saat datang dari kota Mekkah Al-Mukarramah yang hijrah ke kota Yastrib ataupun ke kota Madinah, ada rumput, guys, Rasulullah di sini, yang guys. disambut dengan Masjid Kuba dan dekat dengan Masjid Kuba sebelum Masjid Kuba Ada rumput dibangun. guys tuh. Di mana Rasulullah yang disambut di sana oleh sahabat Ansor. Dan di mana Rasulullah setelah sampai di kota Kurma, Madinah guys. yang dibangun oleh Rasulullah, masjid pertama bukan masjid Nabawi melainkan adalah masjid Kuba. Sehingga Masjid Kuba ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Kuba fa shalla bihi rak'ataini kana lahu ajrun." Barang siapa yang bersuci diri, mempunyai wudu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari berat lalu datang di rumahnya atau di tempat tinggalnya pergi Masjid Kuba di sebelah kiri ini, lalu orang tersebut melakukan sholat di dalamnya, maka orang tersebut mempunyai pahala seperti ibadah umroh. Umrohnya belum dikerjakan tapi pahalanya sudah didapat, alhamdulillah. Akan tetapi walaupun kita sudah mendapatkan pahala seperti ibadah umroh, kita tidak menggugurkan kewajiban kita, tetap wajib ibadah umrohnya, akan tetapi hanya pahalanya yang sama. Bapak dan Ibu, kalau melakukan ibadah umroh, yang pertama rukun umroh adalah ihram, dan yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah yang keempat adalah tahallul ataupun memotong rambut, minimal paling sedikit 3 helai rambut. Ini tanpa dikerjakan, tanpa melakukan tawaf, tanpa melakukan saya hanya sholat di dalam masjid ini, nanti Bapak dan Ibu pahalanya sama. Alhamdulillah. Jadi yang gak punya air wudhu nanti yang ambil air wudhu, di mana Rasulullah setiap hari Sabtu dari rumahnya, dari dalam Masjid Nabawi itu selalu pergi ke sini setiap hari Sabtu. Bahkan Rasulullah pernah suatu hari pergi ke sini ingin melakukan sholat di Masjid Kuba ini karena Rasulullah juga menginginkan pahalanya. Lalu Rasulullah batal wudhunya di tengah perjalanan. Rasulullah batal wudhunya di tengah jalanan. Lalu Rasulullah ingin mengambil air wudhu di sumur, di sini ada dekat dengan tanah Turun Sifa ataupun dekat dengan tanah yang di mana Rasulullah menanam pohon kurma di sana. Rasulullah saat mau mengambil air wudhu ternyata di sumur tersebut kering, nggak ada airnya. Karena nggak ada airnya maka Rasulullah mengambil bekalnya ataupun air yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah mengambil, diminum, lalu digemurkan, tahu gemurkan ya? Digemur itu, lalu dibuang ataupun disempurkan ke dalam sumur dan sumur tersebut keluar air sampai sekarang. Masya Allah, itu bisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengambil air, ngambil wudhu di sana namanya biru gas namanya, sumur gas. Jadi Rasulullah saat dari rumahnya pada hari Sabtu ingin pergi Masjid Kuba, lalu batal wudhunya, Rasulullah mengambil wudhu di sana. Ini nanti Bapak dan Ibu sebelum melakukan sholat harus mempunyai air wudhu. Semoga Bapak dan Ibu yang pertama kita yang belum pernah berkunjung ataupun belum melakukan sholat di Masjid Kuba, semoga Bapak dan Ibu nanti setelah pulang dari sini semakin istiqomah baik sholat sunnah-sunnahnya, sholat duha, sholat tahajud dan sholat yang lainnya. Dimana selain kita melakukan sholat di dalam Masjid Kuba ini, semoga nanti pulang dari sini semakin istiqomah. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, yang dinilai pahalanya seperti ibadah umroh ini 1 kali sholat ya. Contoh Bapak dan Ibu masuk ke dalam masjid, lalu Bapak dan Ibu kalau masuk ke dalam masjid apa yang disunatkan? Tidur apa itikaf?
sholat Sunnah. tahiyatul masjid. Iya. Setelah selesai sholat tahiyatul masjid, mungkin bapak dan ibu lanjut dengan sholat tahajud ya kalau pagi ya. Iya. Ada. Apa kembali? Lanjut dengan sholat duha. Jadi yang dinilai pahalanya hanya 1 kali sholat di sana. Tapi walaupun hanya 1 kali sholat, tetaplah bapak dan ibu pertama sholat tahiyatul masjid dan yang kedua sholat duha. Jangan sholat tasbih, kasihan karena ini rombongan. Kalau sholat tasbih ini nunggunya setengah jam lebih. Gitu. Kita sholat duha di sini. Setelah kita turun dari sini, pertama jangan sampai tergoda oleh rayuan-rayuan setan sampai ke kanan sampai kiri. Karena di sini banyak rayuan-rayuannya. 100.000 dapat 3, 100.000 dapat 2. Jadi fokuskan kita untuk pertama adalah melakukan sholat di dalam Masjid Quba. Dan sebelum sholat mungkin nanti kita kumpul bersama dan setelah itu lanjut sholat. Jadi kalau misalnya nanti saat turun dari bis menuju ke masjid banyak godaan-godaan, baca doa apa doanya? A'udzubillahi minas. Ulang, a'udzubillahi minas. Mari sebelum kita turun awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. والله تدري وانا جاي بالطريق انا افكر فيك والله تذكرت شبرا وانت جاي مسلسل ضرب نار عارف مسلسل رهيب Sana yuk, jalan yuk. Yang mau tanya sini, klik kalau foto kayak foto nggak apa-apa, ngerekam nggak apa-apa. Kalau ngerekam begini satu putaran tak buat di situ. Ya. Sekarang buat video, kalau saya tanya, kita di mana? Masjid Quba. Kita di mana? Masjid Quba. Siapa kita? Raihan Tur. Takbir. Masjid Quba. Maaf guys, ngerekamnya agak. Yang batal ikut saya, yang batal bapak-bapak dan ibu-ibu sini. Yang batal, yang batal, yang batal, yang batal, yang batal. Di dalam Masjid Quba guys.
Ya Allah, ini jemaahnya banyak dari Indonesia guys.